Lur, dari sekian banyak pekerjaan yang sudah aku lakoni, cuma di tempat ini yang bikin aku makin mawas diri. Aku sadar, Lur, bekalku masih belum cukup untuk menuju hidup abadi setelah meninggalkan dunia nanti. Selagi masih ada umur, aku cuma bisa bekerja dengan ikhlas, tulus, dan semangat. Moga-moga bisa dihitung sebagai pahala amal baik oleh Gusti Pangeran. Apa tuh, Cak? Ini jenenge kerja ya kesel ya wajar toh. Ya kalau perut lapar kerja dulu, nanti rayo itu duit toh. Aku juga gak bisa salahkan Mas Tony, Lur. Mengabdi sebagai tukang gali kubur gak cuma butuh nyali, tapi juga ekstra energi. Tak tinggal sih bae ya. Ning warung golek plom-plokan ngono e. Gimana sih? Tak bungkusne doyan-doyan kowe engko nek bungkusne madang wis pasti doyan, ya. Yus lah, timbang sambat teh. Ya wis. Tapi jangan lupa lo, aku bungkusin lo. Siap tinggal ya. Kerja sambat wae. Asli, Lur. Jadi tukang gali kubur mengingatkanku bahwa hidup itu hanya sebentar. Mana nih Mas Tony keriting nih? Bentar lagi ya. Mas Tony juga belum datang. Istirahat dulu sebentar. Lur, sambil menunggu Mas Tony datang, aku mau istirahat sebentar Hitung-hitung isi ulang tenaga sebelum lanjut gali liang lahat. Ampun Gusti, ini yang aku takutkan kalau mau berbuat jahat. Kata almarhum Simbah, setiap perbuatan di dunia kelak pasti ada balasannya di akhirat. Dul, bangun. Bangun. Ngapain sih kayak gini? Mbak Sita? Kamu ngapain tidur di sini? Kaget ya, mimpi buruk aku. Kamu sih lagian tidurnya di kuburan. Untung aja yo ada Mbak Sita yang bangunan. Bangunin. Aku mimpi buruk pasti gara-gara perutku lapar iki. Ini Mbak Sita mau kemana, Pak? Ini lo mau cari bunga. Bunga apa, Pak? Bunga kamboja tuh. Kan ada banyak di sini. Buat apaan bunga kamboja? Mau dimasak. Hah? Dimasak, Pak? Iya. Bikin apa, Pak? Ada deh, ayo ikut. Ya tak bantuin, Pak. Boleh. Tapi nanti aku kasih makanan nih, Pak ya. Oke, siap, ayo. Katanya ndi? Ini bantu Mbak Sita cari bunga kamboja mau dimasak. Nyapung emang iki durung. Wes, lanjut aja lah. Aku tak cari makanan dulu. Wes, lanjut. Nah, Mbak Sita ngumpulin yang di bawah aja. Aku tak manjat sama tak rontokin ya. Beneran kamu mau manjat? Iya. Oke. Ya, ngumpulin bawah aja ya. Iya, sip. Kamboja merupakan tanaman khas daerah tropis yang dipercaya berasal dari kawasan Amerika Tengah. Kalau yang tumbuh di area pemakaman ini kebetulan berwarna putih dengan ornamen kuning. Aku dan Mbak Sita mau kumpulin bunga kamboja sebanyak mungkin biar puas nanti makannya. Ayo wes dulu, wes wake iki. Dapatnya, Mbak? Sake. Oh, sudah.
Yuk, Ayo, kita masak. ayo, oke. Waktunya masak, Lur. Semua bahan udah siap untuk diolah. Ada terigu, santan, maizena, telur, soda kue, baking powder, gula, garam, kental manis, minyak, dan bunga kamboja segar. Gak cuma identik sebagai bunga yang tumbuh di pemakaman, kamboja juga sering dipakai dalam ritual atau tradisi keagamaan. Bunga kamboja biasa dipakai untuk pengharum ruang peribadatan. Wangi bunga kamboja mampu membawa ketenangan hingga menambah khusyuk beribadah. Kalau untuk kebutuhan konsumsi, pastikan sudah dicuci bersih bunga sebelum diiris-iris ya, Lur. Oh iya, aku dan Mbak Sita mau bikin kue manja dari bunga kamboja. Selagi aku mengurus bunga, Mbak Sita sudah mulai bikin adonan. Kocok telur dan gula pasir sampai merata. Kalau sudah, masukkan terigu, lalu aduk perlahan. Biar nggak ngebul, tambah air secukupnya biar mudah mencampurkannya. Lanjut, Lur. Masukkan soda kue dan garam untuk tekstur dan sentuhan gurih pada adonan. Beri minyak sayur untuk menambah kelembutannya. Jangan lupa pakai baking powder biar hasilnya lebih bagus lagi. Oh iya, untuk irisan bunga kamboja mau aku jadikan selai untuk isian kue manja. Aku lanjut tunggu supaya lebih lembut hasilnya. Yaudah, Mbak, aku tak bikin selai dulu ya, Mbak ya. Oh, aku minta dikit buat campuran ini. Oh, iya. Berapa banyak? Udah cukup, wes cukup. Mas, dah, biar agak banyak dikit. Udah, Oke. tak bikin selai dulu ya, Pak ya. Ya. Bunga kamboja yang sudah kutumbuk sebagian dicampur dalam adonan manja. Lanjut, beri sentuhan warna biar terlihat lebih manja yo. Lanjut, Lur. Aku bikin selai bunga kamboja dulu yo. Panaskan air dan beri kental manis untuk rasanya. Biar tambah gurih, aku pakai santan kental yang agak banyak. Langsung aja, Lur, masukkan bunga kambojanya. Memang gak umum dijadikan bahan pangan. Siapa sangka bunga kamboja ternyata punya banyak manfaat baik bagi tubuh. Bunga ini juga menjadi bahan membuat obat yang cukup penting, Lur. Lanjut, Lur. Beri tambahan gula pasir untuk perkuat rasa manis selai kamboja. Jangan lupa, wajib pakai tepung maizena supaya selai menjadi kental. Sip, Lur. Semua bahan sudah masuk. Tinggal tunggu mengental sampai berubah warna. Wangi aroma bunga kambojanya menggoda banget, Lur. Wih, Dul, udah selesai ini selainya. Udah, Mbak, udah mateng. Yaudah, ini biar aku yang nerusin. Yaudah, tak tinggal dulu ya, Mbak ya. Boleh. Biar Mbak Sita aja, Lur, yang lanjut selesaikan bikin kue manjanya. Aku mau jemput Mas Tony dulu buat ikutan makan nanti. Dari segi adonan, mirip kue cubit dengan tekstur dan tampilan mirip martabak mini. Langsung beri isian saat masih panas. Lanjut lipat dan cubit-cubit sisi atasnya. Unik banget ya, Lur. Ulangi terus sampai adonan habis yo. Ini dia, Lur, kue manja bunga kamboja. Penasaran banget aku sama rasanya. Kue manja bunga kamboja benar-benar bikin aku terpesona. Cita rasa manis selai kamboja cocok banget dengan kue manja yang empuk super lembut. Apalagi ditambah kuatnya aroma wangi bunga kamboja. Semakin tambah berselera. Jos gandos, Lur.
dikit lagi. Om. Kerja. Jalan-jalanku di Pangandaran masih berlanjut yo. Pas banget lagi ada panen udang di Legok Jawa Cimerak. Luas toh tambaknya, makanya yang panen juga rame-rame. Ya ki, malah isin aku. Saking semangatnya jadi gak fokus dan hilang keseimbangan. Hampir aja jatuh deh. Di sini, udang faname dipanen setiap 4-5 bulan sekali. Bisa dipanen semua atau sebagian saja. Sebaiknya panen dilakukan di sore atau malam hari untuk menjaga mutu atau kualitas udangnya. Untuk bisa mendapatkan hasil sebanyak ini, tentu perawatannya nggak main-main yo. Pertama, pasti bibitnya harus bibit unggul. Penebaran bibitnya juga nggak sembarangan. Sebaiknya sih sore hari atau saat matahari tidak terlalu menyengat. Yang paling penting, pemberian pakannya 3-4 kali sehari loh. Oh iya, tambaknya juga harus dikuras setiap 60 hari sekali. Di pasaran, udang faname dijual berdasarkan ukurannya. Berkisar 130 hingga 150 ribuan per kilogramnya. Yo, naik. Berangkat, Sofi. Sopo yang gak doyan udang? Rugi banget yo. Mau dimasak apapun, rasanya tetap enak. Entah digoreng, dikukus, dibakar, atau direbus seperti ini, enak tenan. Sebaiknya, udang langsung dimasak sesegera mungkin setelah didapat. Udang yang bagus, bagian kulitnya masih melekat. Kalau sudah berbau seperti amonia yang menyengat, sebaiknya jangan dikonsumsi yo. Tandanya udang udah tidak segar lagi. Oh iya, rebus udangnya jangan terlalu lama karena bisa merusak kandungan protein di dalamnya. Kalau udang sudah berwarna kemerahan dan dagingnya empuk, bisa langsung ditiriskan. Selain enak, tentu aja udang punya banyak manfaat. Nutrisinya lumayan lengkap loh, mulai dari protein, kalsium, yodium, sampai asam lemak omega 3. Oh iya, karena udangnya mau dibuat sempol, jadi harus dikupas dulu. Cuma dagingnya saja yang dipakai. Sebenarnya, kulit udang niki sumber rasa gurih dan manisnya udang. Jadi, masih bisa dimanfaatkan untuk membuat kaldu. Oke, lanjut yo. Daging ditumbuk atau diulek supaya lebih halus dan mudah tercampur dengan adonan. Semakin lembut teksturnya, akan makin mudah menyatu dengan adonan. Kenapa? Bikin sempol, Bu. Tapi sekarang mana sempolnya? Teh Dinar kebagian tugas membuat bumbu sempolnya. Ada bawang merah, bawang putih yang diulek sampai halus. Lalu tambahkan lada bubuk, gula, dan garam secukupnya. Ulek lagi sampai rata yo.
Biar makin sip rasane, pakai daun bawang. Ada yang tahu manfaatnya makan daun bawang? Selain kaya serat, daun bawang punya kandungan alisin yang ampuh mencegah perkembangan tumor. Sip, lanjut bikin adonan sempolnya yuk. Pertama, campur bumbu dan telur. Lalu aduk sampai bumbu tercampur rata dengan telur. Ini kita bikin adonan buat ini dulu. Iya, ini juga aku lagi ngaduk Bu sampai lembut. Dina, Ya. ini udahnya udah ditumbuk halus? Oh, udah ya. Makasih ya, Dul. Oh, ya udah. Ini dia bahan utamanya, udang tumbuk. Langsung masukkan dan aduk aja yo. Kalau sudah, baru tambahkan tepung tapiokanya. Sampai kira-kira agak kalis dan tidak terlalu lembek. Selanjutnya, tambahkan irisan daun bawang ke adonan dan adon kembali. Nah, begini nih cara bikin sempolnya. Siapkan tusukan satenya yo. Lalu ambil adonan dan lilitkan sampai membungkus setengah dari panjang tusukan. Caranya yo dengan dikepal-kepal gini. Kemudian lumuri sempol dengan telur dan taburi tepung panir. Sip, kayaknya jadi banyak sempolnya ini. Wah, bakal puas nih ngemil sempolnya. Udah banyak ya, Bu? Ya. Aku goreng dulu ya, Bu, sempolnya. Silakan. Sebelum sempolnya dicemplungin, pastikan minyaknya panas dulu yo. Jangan lupa bolak-balik biar rata matangnya. Dan jangan telat angkat yo. Kalau warnanya udah agak kecoklatan, tandanya udah matang tuh. Duh, kalau yang begini sih mana bisa nolak, ya toh? Dijamin enak iki. Ayolah, jangan tunggu kelamaan, langsung sikat. Pak nih sempol Panami udah jadi. Oh, iya. Oh, ayo Pak ini cicipin. Enak pakai sambal saus, Bang. Orang enak. Cobain ya. Ini pedas nggak? Gurihnya sempol bener-bener nampol. Apalagi tadi adonannya ditambah udang tumbuk. Gurih manis renyahnya pas di lidah. Ini kalau nggak cepet-cepet, aku bisa keduluan yang lain dan nggak bisa nambah nih. Lagi ah. Lur, kali ini cuaca di laut sedang kurang baik. Aku cuma dapat 2 ekor ikan. Ada ikan caroang atau cendro, ada juga ikan parang-parang yang tubuhnya sama-sama panjang. Nyuci beras yuk. Jandor. Oh iyo, kali ini aku lagi ikut kerja di UMKM Kejinang yang ada di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.
Kejinang adalah bahasa lokal untuk menyebut rengginang. Selain ikan laut yang jadi bahan campuran, beras juga jadi bahan utamanya, Lur. Cuci beras sampai bersih yo. Untuk kebutuhan UMKM, 2 ekor ikan ukuran besar udah cukup. Setelah difilet dari tulang, daging ikan cukup aku kerok pakai sendok. Setelah itu, cuci juga supaya duri-duri halusnya tidak ikut terbawa. Komposisi bumbu untuk kejinang ini cukup sederhana. Cuma bawang putih, ketumbar, garam, dan tepung tapioka. Ulek halus bawang putih, garam, dan ketumbar terlebih dulu yo. Ini Bu, ikannya sudah difilet, udah bersih. Tulangnya kok dibawa ke sini? Iya Bu, ini tulangnya mau saya minta. Boleh Bu ya? Boleh, tapi ini loh, apa namanya, dagingnya tolong ditumbuk. Oh iya Bu, iya Bu. Ya. Ini dia Lur, yang bikin produk kejinang ini menjadi istimewa. Dengan gurihnya daging ikan laut, dipadukan bumbu yang sederhana ini, bisa jadi luar biasa rasanya. Supaya lebih mudah diproses, aku tumbuk daging ikan carowang dan parang-parang sampai benar-benar lembut yo. Bu, ikannya Bu, udah selesai ditumbuk semua? Sudah selesai. Terima kasih ya, mau kita buat adonan rengginang. Ini masuk sini? Iya. Oh iya Bu. Yang sedang dibuat ini memakai jenis beras nasi biasa. Kelebihannya, beras gak perlu direndam semalaman, cukup dicuci hingga bersih. Sambil diaduk, sambil dilihat lagi yo, mana tahu ada duri halus ikan yang masih terbawa. Cukup segini Bu? Cukup. Bu, tulang ikannya saya bawa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Pakailah. Ya, makasih ya Bu ya. Iya, iya, sama-sama ya. Kalau sudah, adonan beras iki dibagi menjadi 3 wadah berbeda untuk membuat variasi warna. Gak cuma enak, jadi makin cantik juga deh pastinya. Lanjut Lur, setelah warna tercampur rata, beras siap untuk dimasak. Masukkan beras ke dandang atau kukusan yang sudah berisi air mendidih. Masak sekitar 20-30 menit, beres Lur. Setelah beras ataupun ketan kukus sudah matang, tandanya rengginang siap untuk dicetak. Cara cetaknya unik banget Lur, cukup pakai tutup toples. Jadi rengginang punya ukuran yang sama. Setelah bundar sempurna, rengginang yang sudah tercetak harus dijemur 1 hingga 2 hari di bawah terik matahari. Tujuannya supaya saat digoreng nanti bisa mekar dengan sempurna dan renyah rasanya. Waktunya menggoreng. Sebagai buah tangan atau oleh-oleh, rengginang iki terbilang cukup praktis. Sudah digoreng begini, tandanya rengginang siap disantap. Oh iyo, rengginang tergolong sebagai kerupuk jadul legendaris. Apalagi rengginang iki istimewa karena pakai bahan ikan laut segar. Jos gandos Lur. Ngomong-ngomong ikan laut, aku inget sama Yuk Desi yang udah siapin bahan masakan. Ada cabai, bawang, kunyit, jahe, kencur, kemiri, bombay, telur, susu, terigu, pengembang, dan kawan-kawan.
Yuk Desi ngotot mau minta ikan karena mau bikin olahan roti dengan isian. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kencur, kemiri, cabai, serta garam menjadi bumbu dasar isian. Sambil menunggu ikan dariku datang, Yuk Desi mulai ngulek bahan dasar sampai halus, Lur. Yuk, udah buat bumbu aja. Iya, Dul. Dul, minta tolong tulangnya direbus lalu ditumbuk ya. Oh ya yuk, udah aku rebus dulu ya. Iya, Dul. Yuk Desi ternyata pintar ngulek juga. Baru sebentar aja, aneka bahan yang diulek sudah halus semua, Lur. Lanjut yo, berikutnya giliran bawang bombay yang harus dipotong tipis-tipis. Oh iyo, sembari Yuk Desi siapkan bumbu, aku lanjut mengurus duri ikan yang kubawa. Kata Yuk Desi, duri ikannya harus direbus dulu, Lur. Tulang ikan caroang dan ikan parang ini punya ukuran yang cukup besar. Sementara duri-duri halus yang tersisa juga gak kalah banyak. Bisa nyangkut di tenggorokan jika termakan iki, Lur. Tapi buat aku, bagian duri ikan iki justru enak dan banyak gizinya, Lur. Lanjut yo, setelah matang dan dirasa cukup lunak, duri ikan kemudian aku haluskan. Cukup ditumbuk manual seperti iki, Lur. Mudah bukan? Udah halus, Dul. Dikit lagi yuk. Kalau udah halus, tolong tumis bumbunya ya. Oh ya yuk. Kasih ya, Dul. Ya ya. Sekarang waktunya menumis duri. Minyak yang sudah panas, aku masukkan bawang bombay terlebih dulu. Tunggu sampai harum, lalu menyusul bumbu halusnya. Tunggu sebentar sampai harum juga. Kalau sudah, giliran duri ikan tumbuk yang masuk ke penggorengan. Sama seperti dagingnya, bagian tulang atau duri ikan masih menyimpan kandungan baik di dalamnya, Lur. Duri ikan laut kaya akan omega 3 yang baik untuk kecerdasan otak. Kandungan kalsium pada duri ikan juga bermanfaat, Lur, bagi kesehatan tulang dan gigi kita. Gak rugi lah pastinya. Jangan lupa kasih garam sedikit biar makin gurih rasanya. Sip, Lur. Sekitar 20 menit, lanjut terus diaduk. Tumisan duri ikannya sudah matang iki, Lur. Sambil menunggu, Yuk Desi lanjut membuat adonan roti. Kocok telur dan gula pasir sampai mengembang. Kalau sudah, tuang vanili bubuk, minyak, pengembang, dan juga tepung terigunya. Sip yo. Lanjut uleni adonan sampai semua bahan tercampur rata. Kalau dirasa teksturnya belum sempurna, bisa beri susu cair sebagai pengganti air biar makin gurih, Lur. Jangan lupa beri sedikit sentuhan warna biar tampilannya tambah cantik juga. Sip lah, kalau sudah kalis, bentuk adonan jadi bulatan yang lebih kecil lagi. Oh iyo, bocoran dari Yuk Desi, roti yang mau dia bikin sejenis roti goreng gitu, Lur. Yo, semacam bomboloni atau odading versi lokalnya. Tutup sebentar biar adonan lebih mengembang. Udah matang, Dul? Udah yuk. Baru mau tak antar. Ya udah, Dul, aku mau goreng adonan rotinya ya. Kamu tinggal aja. Yaudah yuk, tinggal dulu yuk. Ya, Dul. Lanjut yo yuk. Pokoknya
Aku tinggal terima beres saja. Goreng adonan odading dalam minyak yang sudah panas supaya mengembang dengan sempurna, Lur. Lanjut, Lur. Kalau odading sudah matang, tinggal isi aja pakai tumisan duri ikan lautnya. Takarannya aku manut sama Yuk Desi aja, Lur. Yang penting ojo pelit-pelit yo yuk. Ini dia, Lur, hasil jadinya. Odading duri ikan laut dari Lampung Selatan. Dari penampilannya, aku udah gak tahan pengen segera nyicipi. Asli, Lur, walau tanpa daging, duri ikan caroang dan parang iki rasanya gurih, lezat banget. Bedanya ada sedikit sensasi kasar dari sisa-sisa duri ataupun tulang yang masih tertinggal. Gak apa-apa, Lur, semua lezat dan aman dimakan. Apalagi roti odadingnya juga lembut gak bikin seret. Jos gandos, Lur. Lagi bareng para pemburu hewan mungil. Rencanane mau nyari hewannya di daerah Piungan, Yogyakarta. Pada penasaran toh hewan mungil apa? Sabar, tak cari dulu yo. Untuk mencarinya harus jeli melihat pohon-pohon di sekitar sini. Jangan sampai ada yang terlewat kuy, Mas. Woi, nah itu enggak sampai saya sogro itu. Woi, sik kita penek wae. Oh iya. Dhuwur kae sogrone. Akhirnya nemu juga sarang target buruan kita. Kalau posisinya di atas, biar aku aja yang ambil. Meski aku sudah terbiasa memanjat pohon, tapi tetap mesti hati-hati. Walah, malah jatuh. Tapi aman kok, aku masih segar bugar waras. Aku memang mencari sarang semut angkrang yo. Makanya banyak yang nyambut dengan serangan andalannya iki. Tapi tenang, aku punya tipsnya nih biar gak diserang semut. Teman-teman, ternyata ada cara nih supaya kita kalau manjat pohon nggak digigit semut angkrang. Jadi kita harus pakai tepung nih. Jadi badan kita, tangan, kaki, muka harus dibaluri tepung supaya angkrang itu nggak gigit ke bagian tubuh kita. Ngomong kayak mau deh. Nah, kalau begini bisa jadi lebih aman toh. Ya, tak mana saya. Ya wis, aku coba manjat lagi yo. Hati ya, Dul. Yo. Biasanya semut rangrang membuat sarang dari daun-daun yang mereka jahit sendiri dari pohon sekitarnya. Sarangnya iki bentuknya bulat agak melonjong. Setiap sarang bisa berisi ribuan semut per koloni. Masing-masing anggota ada tugasnya sendiri-sendiri. Ada semut pekerja, semut pejantan, dan semut ratu.
Untuk mengambil sarang semut rangrang, susah-susah gampang yo. Aku harus siap menahan rasa sakit kalau kena gigitan. Oke, sudah cukup banyak iki. Iya, Pak. Kroto semut memang masih menjadi primadona para pencarinya. Di pasaran, per kilogramnya bisa dihargai sekitar 170.000. Ayo, Wah, mahal tenan yo. Lek, iki tak aku sih ya. Tak gue masak asam-asam Oh, ya. siap ya, Sampai golek neh ya. Ya, tak golek nang ngono. Iya. Non ya, Lek ya. Ya, Dul. Kroto banyak dicari untuk dijadikan pakan hewan ternak seperti burung kicau. Tapi kalau ini, kroto dan semut rangrangnya mau dijadikan makanan. Wah, iki baru menarik. Seperti apa yo rasanya? Mbak, ini Mbak. Krotonya mangkrang nih, Pak. Ini, Mbak. Oh ya, sono Dul. Oh, iya, Pak. Oh, hati. Mbak Wijel dan Mbak Erli mau membuat garang asem. Yang menarik, rasa asamnya tidak menggunakan buah asam atau tomat yo, tapi diganti semut rangrang. Weh, piye kuwi rasane? Sudah pada tahu belum? Masakan ini dinamakan garang asem karena rasanya yang pedas, alias garang dan asam segar. Zaman dulu, garang asam ini termasuk makanan kalangan atas lu. Soalnya harga ayam kampung waktu itu sangat mahal. Jadi masyarakat menengah ke bawah tidak mampu membelinya yo. Tapi sekarang harga garang asem sudah terjangkau oleh semua kalangan. Tidak hanya kroto yang bikin garang asemnya spesial. Daging yang dipakai bukan ayam, tapi daging puyuh. Gizi daging puyuh gak kalah kok dengan daging ayam. Antara lain, proteinnya tinggi dan kaya zat besi. Tidak hanya itu yo, kolesterolnya juga rendah. Setelah dibungkus daun pisang, garang asem dikukus. Wah, wis mati. Kok ya? Wah, aromanya bener-bener seger yo iki. Siapa yang belum makan siang? Ayo, sini santap sama-sama. Bener-bener tidak terduga rasane. Mantap tenan iki. Rasa asam dari rangrangnya terasa banget yo. Kalau enak gini kan, aku jadi pengen nambah terus. Bener-bener tidak terduga rasane. Mantap tenan iki. Rasa asam dari rangrangnya terasa banget yo. Kalau enak gini kan, aku jadi pengen nambah terus. Kalau dia corona ini dulu.